akibat karma yang memengaruhi lingkungan kelahiran kita. Ini berkaitan dengan lingkungan tempat kita dilahirkan, yaitu sumber daya dan kondisi lingkungannya. Dalam kasus membunuh, kita akan terlahir di tempat yang kekurangan makanan, minuman, dan obat-obatan. Atau bisa pula meski tempatnya tak kekurangan apapun, makanan dan obat-obatan yang kita konsumsi tak bergizi atau berkhasiat bagi diri kita. Meski orang lain bisa saja tak mengalami keluhan yang sama. Dalam kasus mencuri, kita akan terlahir di tempat yang kekurangan hasil panen, berhubung perubahan iklim yang drastis, kemarau atau hujan berkepanjangan. Ini adalah fenomena yang sering kita lihat belakangan ini. Dalam kasus perilaku seksual yang salah, kita akan terlahir di tempat yang tak bersih, tak menyenangkan, memiliki bau tak sedap, dan secara umum merupakan lingkungan yang tak sehat, yang jamaknya akan membuat kita merasa sedih, tak nyaman, depresi, dan sebagiannya. Dalam kasus berbohong, kita akan terlahir di tempat yang ladang atau sawahnya tidak memberikan hasil panen yang diinginkan, terlepas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan. Misalnya, kita bisa saja membeli sebuah kebun dengan hasil panen yang bagus, namun setelah kebun kita ambil alih, hasil panennya malah anjlok. Meski di permukaan terlihat tak masuk akal dan tak punya sebab khusus, namun inilah akibat dari karma berbohong. Dalam kasus ucapan memecah belah, kita akan terlahir di tempat yang tak rata dan terjal, di mana perjalanan sulit dilakukan, dan yang pada gilirannya menimbulkan rasa takut atau tak aman kapanpun kita menempuh perjalanan. Dalam kasus ucapan kasar, kita akan terlahir di tempat yang tak menyenangkan, yang penuh dengan aneka hambatan atau rintangan. Misalnya, terlahir di tempat yang berbatu-batu, yang berduri, yang jalannya rusak atau pecah, yang kekurangan air dan sebagiannya. Dalam kasus omong kosong, kita akan terlahir di tempat yang pohonnya tak menghasilkan buah, yang berbuah pada waktu yang salah, yang buahnya tidak bagus, atau yang batangnya gampang roboh. Dalam kasus keserakahan, kita akan terlahir di tempat yang segala sumber daya dan hal baiknya mengalami kemerosotan. Apa yang tadinya ada dan tersedia menjadi berkurang dan menyusut. Arya Nagarjuna menjelaskan lingkungan seperti ini sebagai tempat yang tidak sanggup memenuhi harapan para penghuninya. Dalam kasus niat jahat, kita akan terlahir di tempat yang memiliki banyak wabah penyakit, konflik, perang saudara, dan lain-lain, dan binatang buas. Dalam kasus pandangan salah, kita akan terlahir di tempat yang sumber daya alam dan tanamannya menghilang, yang orang-orang potensialnya juga menghilang, mati, atau pergi karena satu dan lain alasan. Perubahan atau distorsi pandangan juga akan terjadi. Apa yang tak baik dianggap baik, apa yang tak bersih dianggap bersih, apa yang merupakan penderitaan dianggap sebagai kebahagiaan, atau hal yang menyenangkan, dan lain-lain.